Oke, berjumpa kembali. Kali ini kita masih melanjutkan tutorial menggunakan Microsoft Office ya. Di sini kita pakai Microsoft Office Word. Di sini kita akan coba membuatkan daftar isi ya. Daftar isi ini kalau di Word di table of content ya. Ini kita bisa coba buatkan untuk yang otomatis ya. Jadi ada banyak sekali keunggulan atau kemudahan yang bisa kita dapatkan kalau kita membuatkan daftar isi kita itu secara otomatis ya. Jadi pada dasarnya untuk bagian-bagian dari daftar isi terdiri dari bab-bab atau subbab ya. Jadi bisa kita katakan di sini saya buatkan contoh, kita akan membuatkan daftar isi ya dari sekitar 2 bab di sini, kemudian masing-masing bab ada subbabnya dan masing-masing subbab juga punya anaknya lagi ya. Jadi sebenarnya di sini kalau kita lihat saya sudah buatkan ini perbedaan indennya ya. Jadi bisa kita katakan di sini ini bab 1 ya. Kemudian bab 1 memiliki subbab yaitu bab 1.1, 1.2, 1.3. Sedangkan 1.3 ini mempunyai subbab lagi yaitu 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 ya. Begitu juga dengan bab kedua. Jadi di sini sebenarnya ada jenjang atau tingkatan level dari bab, subbab dan bagian dari subbabnya itu. Jadi kalau bisa kita coba di sini sebenarnya kita cek dari referensi untuk membuatkan daftar isi kita dari referensi, kemudian kita nanti coba pilih jenisnya atau kira-kira modelnya seperti apa untuk daftar isi kita. Kemudian yang paling penting tadi adalah karena saya sudah singgung sedikit tadi soal level ya. Di sini ada text ada level 1 2 3. Jadi sebenarnya di sini kalau bisa kita cek di bab 1 pendahuluan tadi itu sebenarnya adalah level 1. Sedangkan di bab 1.1, 1.2, 1.3 itu ada level 2. Dan bagian dari 1.3 di sini ya, di sini adalah level 3. Nah, caranya adalah kita perlu menandai masing-masing bagian dari sini agar bisa kita tentukan dia masuk ke level yang mana. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah bagian ini kita berikan dulu halaman awal biar bisa dipakai untuk nanti daftar isinya ya. Kita buatkan di sini mulai dari lembar kedua saja. Jadi nanti lembar pertama untuk daftar isinya ya. Daftar isi. Di sini bagian isinya. Oke. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menentukan dia level-level berapa saja. Ya, seperti ini caranya. References, kemudian tables ya. Jadi nanti kita coba klik bagian ini, kemudian kita tentukan dia level berapa. Kita buat jadi level 1. Ya, di sini dia berarti level 2, rumusan masalah level 2, batasan masalah dia level 2. Nah, dari 1.3.1 ini kan bagian dari 1.3. Maka ini di level 3. Ini juga sama di level 3 sampai sistematika di level 3. Oke, itu masih bab pertama. Kita lanjut ke bab 2. Bab kedua ini kan masih babnya, belum subbab, berarti masih di level 1. Kemudian subbabnya yaitu level 2. Ini juga masih di level 2. Selanjutnya 2.2.1 ini adalah bagian dari subbab 2.2, berarti dia ada di level 3. Level 3. Kemudian di sini masih 2.3. Jadi dia bukan bagian dari 2.2, berarti dia ada di level 2. Oke, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita sudah memberikan tanda untuk semua bagian di sini ya. Nah, pada aslinya ya, di sini sebenarnya kan berbeda halamannya. Contoh misalnya latar belakang sampai rumusan ini ada di halaman pertama, contoh halaman kedua dan seterusnya. Sampai dengan halaman bab subbab yang terakhir nanti ada di halaman yang berbeda. Tapi untuk kali ini kita buat saja di halaman yang pertama saja seluruhnya. Oke, kalau sudah kita beri tanda level berapa saja di daftar isi di halaman pertama, baru kita buatkan daftar isinya, table of content-nya. Kita buatkan di sini ya, ada 3 jenis: automatic table 1, table 2 sampai manual table.
Kita coba pilih yang bagian sini saja yang pertama. Oke. Karena kita sudah memberi tanda di sini, ya, ini kita naikkan sedikit, kita sudah berikan tanda tadi, maka bagian-bagian ini akan otomatis tersusun sesuai formatnya yang sudah kita buatkan tadi, kita pilih, ya. Nah, dia sudah otomatis. Kenapa di sini dia di halaman 2 seluruhnya? Karena memang seluruhnya ini kita buatkan di halaman 2. Coba kita geser, ya. Bab keduanya, mulai bab 2 ini kita buatkan dia di halaman ketiga, ya. Kita enter. Oke, sudah di halaman 3 ya, berarti di halaman pertama itu hanya bab 1, di halaman ketiga itu bab kedua. Nah, caranya di sini harus kita update. Biar apa? Biar nanti nomor halaman di sini biar langsung sesuai dengan kondisi aslinya. Oke, caranya adalah kita klik, kemudian update table. Di sini kita ada dua pilihan, ada update page numbers only dan update entire table. Kalau kita hanya ingin mengupdate halamannya saja, ya, maka kita pilih update page number only. Tapi kalau kita ingin mengupdate seluruhnya, misalnya ada perubahan tidak hanya dari nama halamannya saja, tapi ada hal-hal lain, bisa juga kita pilih update entire table. Karena kita ingin mengupdate yang terbaru untuk nomor halaman, kita pilih saja update page number only. Klik OK. Oke, kita lihat, ya, mulai dari bab 2 sampai habis itu ada di halaman 3. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buatkan lagi seperti kondisi aslinya? Misalnya di bab 1 hanya ada latar belakang dan rumusan masalah. Ya, batasan masalah kita buatkan di halaman selanjutnya. Oke, kemudian 3.1 bagian dari ini kita buatkan di halaman lain. Nanti kita coba cek apakah nomor halamannya bisa berubah atau terupdate sesuai kondisi aslinya. Ini kita buatkan. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita update untuk page number only. Oke, sudah ya. Ini dia. Nah, salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau daftar isi kita otomatis seperti ini, ya. Misalkan kita laporan kita atau yang kita kerjakan ada terdiri dari puluhan atau sampai ratusan halaman. Kita pasti mencarinya sulit. Kita hanya perlu melihat daftar isi. Caranya adalah perhatikan, ya, informasi muncul, current document, control plus click to follow link. Artinya apa? Kita bisa langsung menuju ke halaman yang kita inginkan. Contoh, kita ingin membuka batasan masalah bagian tujuan, ya, subbab 13.1, ya, di halaman 2. Kita hanya biar bisa langsung menuju ke halaman 2, ya, bagian tujuan, kita bisa langsung pada keyboard tekan kontrol, kemudian kita pilih bagian tujuan, klik sekali. Nah, kita akan sampai pada langsung yang kita inginkan. Contoh kembali, ya, kita mau melihat antarmuka pengguna. Caranya gampang, yaitu tekan kontrol, kemudian klik antarmuka pengguna. Maka kita akan sampai pada halaman antarmuka pengguna. Artinya apa? Dengan kemudahan seperti ini, apabila laporan kita tadi seperti saya sebutkan berpuluh-puluh atau beratus-ratus halaman, kita bisa langsung gampang mencarinya di sini. Dari daftar isi, tekan kontrol, kemudian klik, ya, subbab atau bagian mana yang mau kita lihat, maka akan langsung mendirect atau mengarahkan ke halaman yang kita tuju. Jadi itu salah satu keuntungannya. Nah, apabila misalkan ada perubahan dari data yang kita kerjakan, berubah halaman contohnya, maka setelah ada perubahan, jangan lupa di table of content ini kita update tabelnya, kemudian update page number only. Maka nomor halaman yang sudah berubah akan masuk di sini, sudah terupdate. Artinya antara isi dengan daftar isi sudah sinkron. Jadi itu salah satu keuntungannya untuk pembuatan daftar isi otomatis menggunakan table of content pada Microsoft Word.